Wahfillah, teman-teman, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Tadi kita baca salawat Jibril ya. Itu boleh juga disebut salawat Khidir. Boleh juga disebut dengan salawat Ilyas. Terserah menyebut istilahnya. Ini di depan saya sebelum kita buka Mukhtasar Ihya. Al-Syekh Yusuf An-Nabhani mengabarkan kalimat sallallahu ala Muhammad itu oleh Imam Sya'rani disebutkan sir rahasianya. Ini cuma untuk motivasi, bukan tujuan. Hanya motivasi, bukan tujuan ya. Boleh menyebutkan satu riwayat bil makna. Sebenarnya riwayat ini ada di riwayat Imam As-Samarqandi, lalu dia riwayatkan dengan versi dia. Apa kata Imam Sya'rani? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hadhihi salah." Siapa yang baca salawat sallallahu ala Muhammad, faqad fataha ala nafsihi 70 hijaban 70 baban min ar-rahmah. Maka dia telah membuka di depan dirinya 70 pintu rahmat. Rahmat artinya apa? Bukan rahmat ini. Ini rahmat namanya. Rahmat artinya apa? Kasih. Dia sedang mengundang kasih sayang dari Allah yang Maha memberi sayang. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Kalau sudah Allah sayang, makhluk sayang enggak? Jadi yang dikejar sayang makhluk pas sayang Khalik? Khalik dulu. Ya. Fala yubghiduhu illa man fi qalbihi nifaq. Maka Allah pancarkan cahaya cinta dari kalbunya ke kalbu manusia, manusia ke kalbu dia. Kali yang di kalbunya ada kemunafikan. Ini teks dicari oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ketemu ternyata diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dari jalur Imam As-Samarqandi. Nah, apa kata beliau? Dalam satu riwayat, qala sami'tul Khadir wa Ilyas ala nabina wa alaihim assalam. Ya, dikisahkan bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami mendengar kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ya. Kajian yang kapan? Kajian tadi pagi ya. Saya menyampaikan bahwa umat Nabi Muhammad dimuliakan, bahwa ada di antara umat ini yang Nabi, yang disepakati subuh apa duha ya. Yang disepakati Nabi Isa, yang diperdebatkan dua Nabi, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Tapi ulama ahli tasawuf, ahli hakikat sepakat bahwa Nabi Khidir masuk. Yang gak sepakat, yang gak nyampe. Yang nggak sepakat, yang nggak ketemu, yang nggak ngelihat, dan kita nggak masalahkan itu. Ya mungkin penglihatannya sampai di situ. Ya, kita nggak akan menghukumi orang dengan hal yang dia nggak bisa lihat, ya, yang dia nggak bisa rasakan. Nah, apa kata beliau berdua ini? Nabi bersabda, kami dengar. Jadi Nabi Ilyas, Nabi Khidir statusnya sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasul itu ada yang Nabi, itu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Apa kata beliau berdua? Kami dengar Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW. Ma min mu'minin yaqul. Tidak ada orang beriman yang berkata, sallallahu ala Muhammad illa ahabbahun nas wa in kanu abghadu. Pasti orang senang sama dia, cinta sama dia walaupun dia benci. Gitu. Ciri-ciri orang itu benci tapi dia cinta, diingat mulu. Ingat mulu, disebut-sebut mulu, dihujat-hujat mulu. Itu ciri-cirinya tuh. Ya. Jadi orang yang sering benci sama Soekarno, nyebut-nyebut Soekarno. Benci sama Soeharto, nyebut-nyebut Soeharto. Benci sama Jokowi, mungkin nyebut-nyebut Jokowi mulu kali ya. Baik ngeritiknya atau mujinya sama. Ya. Nah, kita biasa aja. Yang kita paling sayang cinta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang lain-lain ikut. Wa wallahi, demi Allah, la yuhibbunahu hatta yuhibbahu Allah azza wa jalla. Demi Allah, tidaklah mereka mencintainya sampai Allah lebih dahulu mencintainya. Ya. Ini riwayat-riwayat yang nadir, riwayat yang aneh, riwayat yang asing, jarang kita dengar, tapi ketemu aja sama Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini gelarnya Al-Hafiz. Hafiz itu hampir nggak ada hadis yang luput di kepalanya. Maka kalau imam yang hafiz, bukan imam hafiz 30 juz. Ini Quran lewat sama beliau.
Ini hafiz ratusan ribu hadis. Kalau dia ngomong saya nggak tahu hadisnya, berarti hadisnya nggak ada. Ini hebatnya orang hafiz hadis. Kalau dia bilang, lah Adri, saya nggak ngerti, ada nggak hadisnya? Kalau orang itu ngomong, dicurigai hadisnya palsu. Hatta hadis dhaif aja dia tahu. Hadis ini kan hadis nggak populer. Sebenarnya ini hadis nggak masuk kepada hadis dalam ilmu hadis. Karena riwayat dari orang yang sosoknya diperdebatkan, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ya kan, benar nggak? Jadi hadis yang bukan hadis gitu. Diput hadis bukan hadis. Gimana dong? Orang mimpi ketemu Rasulullah berkalam. Disebut bukan hadis, Nabi yang ngomong. Disebut hadis Nabi sudah wafat secara hadis mimpi dalam tidur, maka dia tidak disebut hadis. Cukup disebut hadis ru'yah ya. Jadi kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila Rasulillah anallahu zakara ismakum. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya ya. Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi namanya Shemuel atau Esmuel. Kalau orang Arab namanya Ismuel. Nabi Shemuel. Nabi ini kalau perang pasti menang, sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu penyihir itu. Ayo kita kerjain dia. Kita kerjain aja dia. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Shemuel. Tapi beliau tenang aja. Cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Shemuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih? Kita udah dikepung. Kata Nabi Shemuel, Qulu sallallahu alaihi Muhammad. Baca sallallahu Muhammad, serbu, langsung hancur semua tuh musuhnya. Musuhnya belum diserang udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin, ombak bergerak, kapal-kapal musuh semuanya oleng jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad. Nah, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Ya. Apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Nah, kita sholawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar sholawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Ya. Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia. Tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Udah itu. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu namaku. Nah, terakhir sebelum baca kitab Mukhtasar Ihya, Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini seniornya Imam Suyuti. Biasa teman-teman konflik dikit. Beliau ini konflik sama adik kelasnya. Jadi ntar kalau ngeliat saya konflik sama adik kelas saya atau kelas konflik, masih maklumi ya, biasa itu namanya jarhul aqran ya, kritik sesama seperguruan.
Karena Imam Sakhawi mikir, masa sih dia Suyuti yang dulu tiduran ngaji itu jadi orang alim, kira-kira gitu. Kayak kita bilang, masa sih dia jadi orang hebat? Kan dulu dia suka ngorok lagi ngaji. Iya, main PS lagi. Masa dia jadi kiai? Kita sulit percaya tuh sama orang begitu. Itu terjadi antara mereka berdua. Nah, adab kita mencintai dua imam ini dan tidak ikut serta dalam perdebatan mereka, ya. Kata beliau dalam satu riwayat dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', ada seseorang datang dari Syam lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abi syaikhun kabir." Ayahandaku sudah tua renta. Wa huwa yuhibbu ayarak. Syam ke Madinah 1 bulan pakai onta. Orang tuaku sudah renta tapi ingin bertemu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? I'tini bihi. Yaudah, bawa dia ke sini. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, innahu dharirul basar. Orang ini matanya kena penyakit lalu buta, katarak kalau sekarang. Faqala qul lahu, ya sudah. Amalkan ini. Nabi kasih ijazah. Ijazahnya dulu begini. Jadi ijazah lafaz ajaz itu istilah ahli hadis, ahli zikir. Dulu Nabi enggak begitu ngasih ijazahnya. Nabi cuma mengatakan qul. Dah, baca, kasih tahu ke dia. Qul lahu, sampaikan ijazahku kepadanya. Fi sab'i usbu'in, ay fi sab'i layalin. Di dalam 7 malam, selama 7 minggu, bacalah sallallahu ala Muhammad. Fa innahu yarani fil manam. Maka dia akan bertemu aku dalam keadaan tidur. Hatta yarwiya anni al-hadis, sehingga dia bisa juga meriwayatkan kalamku. Fara'u fil manam faqad yarwi anhu. Lalu dia ketemu mimpi dan dia mendengarkan kalam Nabi dan bisa mengatakan, aku ketemu Rasulullah dan Rasul bersabda, yarwi hadis minni, menyampaikan hadis dariku. Nah, itulah kualitas wali-wali Allah akhir zaman. Ruhaninya ketemu Rasulullah dan mendengar Rasulullah berkalam. Sehingga dia boleh mengatakan secara ilmu hakikat, bukan secara ilmu hadis. Aku bertemu Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku, dalam zikirku, lalu beliau berkalam. Dia bisa begitu. Mereka bukan disebut ashabun Nabi, disebut ikhwanun Nabi. Allahumma ja'alna min ikhwanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan jauh ataupun dekat, ayo hidupkan salawat sallallahu ala, di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan gak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau mau baca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu ala Muhammad. Silakan, ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya Allah. Ada kiai kita ngijazahin 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000. Terserah antum. Ya, kalau aneh nggak ada hitungan lagi lah. Cuma rutin, ada yang aneh rutinkan tiap malam. Nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang diqadha. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Qattani, Abdul Ba'is Qattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib, pencinta Rasulullah minimal sallallahu ala Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong masih hidup. Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya. Cuma kalau antum gak paham, aneh gak jamin. Kalau Buya Hasbi, Buya ini, Buya Aldomi paham lah ya, alhamdulillah. Taib, kita terakhir bab akidah ya. Akidah Imam Ghazali. Lupa ya, udah lama bener. Allahumma shalli. Insyaallah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishiyah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat tuh nggak boleh dibuat-buat. Salawat tuh nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Haji, Pak Insinyur. Ya.
Sholawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, nggak ada sholawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali sholawatnya nggak didengar orang kecuali dia sendiri yang baca. Nggak akan diamalkan orang. Kenapa? Nggak dapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Ibnu Masyis dapat ilham, namanya sholawat Masyisiyah. Imam Syazili, sholawatnya banyak. Tentu mau berapa sholawat dari beliau ada. Yang paling masyhur sholawat Nur Zati. Allahumma shalli ala sayyidina Nur Zati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ada sholawat yang lain. Nikmat-nikmat. Nanti setiap kali mulai kajian, saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah sholawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyaikh, bisa Syekh Yusuf Nabhani, bisa Sidi Abu Mughari, bisa macam-macam ya, insyaallah. Sebagai hadiah lah ya, biar tambah semangat baca sholawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah, cinta Nabi, cinta Allah. Hanya itu, gak ada lagi. Mau ngapain kita sholawat ya? Masih ingat gak terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi gak mood bahas akidah nih ya. Dari kemarin bahas akidah terus. Kita loncat dulu ya, akidahnya di skip. Sekarang bab Asrarut Taharah. Asrarut Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. بسندنا المتصل الإمام أبي حامد الغزالي وأخيه أحمد الغزالي قال في أسرار الطهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya, الوضوء شطر الإيمان. Ini versi riwayat bil makna. Kalau yang kita dapat at-tuhur syatrul iman, bersuci di situ wudu. Bersuci di situ termasuk mandi wajib, mandi sunat ya. Syatr artinya separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwudu. Jadi sholat gak sah kalau gak wudu. Itu maknanya separuh. Gitu ya. Apalagi orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali yang lagi perempuan yang hafizah atau laki-laki lagi sibuk, dia ingin takrir, air nggak ada. Kalau perempuan lagi haid, maka niatkan berzikir. Tapi yang dibaca Al-Quran itu boleh. Ulama kita mazhab Syafi'iyah cenderung mengatakan boleh. Benar ya? Tanya kalau mazhab Syafi'i, tanya ke Buya Zul Asfi, ya, Mufti Ribat Nuraniyah. Ya. Kalau mufassirnya, sampingnya Dr. Aldomi ya. Ya. Ahli zikirnya belakangnya. Palet kol. Barakallahu fikum ya, semoga khidmatnya diberkahi Allah SWT ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah ya. Ini masih riwayat bil makna, bunyad din 'ala an-nazafah. Agama dibangun berdasarkan bersuci. Nah, di riwayat Tabrani itu ada kalimat tanazzafu. Jagalah kebersihanmu. Dalam bahasa Arab sebenarnya nazafah dan taharah itu sinonim, tapi dalam fikih dibedakan. Dalam fikih bersih belum tentu suci, dan suci belum tentu mensucikan. Tahirun belum tentu dia mutahhirun. Nah, masih ingat jenis-jenis air? Masih ingat? Ada 7 jenis air. Nah, itu jenis sumbernya. Sekarang jenis sifat air dalam bab mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Suci itu sifat air. Kalau yang 7 itu air mata air, air hujan, air embun, air salju, air keringat nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, itu namanya sumber air. Jadi jenis air berdasarkan sumber. Sekarang jenis air berdasarkan hal sifatnya. Sifatnya mensucikan atau tidak. Pertama tadi tahirun, mutahhirun. Yang kedua tahirun, ghair mutahhir. Yang ketiga tahirun kif ya?
Jangan-jangan salah nih baginya nih. Tahirun, mutahhirun. Ada tahirun, ghair mutahhirun. Ada yang berikut. Tahirun ma'un mutanajjisun. Jangan pakai tahirun dong. Air yang najis. Yang suci mensucikan. Di luar azan kita lanjut ya. Kita takhir isya insyaallah. Tahirun mutahhirun contohnya air apa? Itu yang 7 itu. Nah, dan ada yang diperdebatkan yaitu air musta'mal. Air apa? Musta'mal itu air yang udah musta'mal, dipakai. Ada seorang imam, dia dulu kasyaf. Setiap kali ada orang wudu dia lihat maksiatnya gugur. Ngeri gak tuh? Ngeri kali itu. Saya gak berani minta ilmu itu. Udahlah buat imam itu aja saya gak mau, gak minat. Abis nonton film yang ono aneh kan kita loh, di matanya aneh. Ya, matanya habis jelalatan, habis ngelirik siapa, itu ketahuan ngerepot ntar. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali, nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib, karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib itu kayak garuk, asik nggak? Tapi dia sedang melukai dirinya. Asiknya nggak tanggung-tanggung, tambah kenceng tambah. Kayaknya masya Allah. Keluar kaidahnya ya. Air musta'mal. Tapi imam ini doa, ya Rabb, ini kasyaf. Saya yakin bukan kasyaf ilahiyah, tapi ini kasyaf syaitaniyah. Engkau yang membuka tapi dimainkan setan. Maka ya Allah, detik ini tolong tutup dari pandanganku. Dia usap matanya, langsung dia gak bisa lihat. Langsung dia gak bisa lihat. Dia ngeliat normal lagi. Maka si imam ini kemudian memfatwakan yang tadinya air mustakmal itu tidak sah atau minimal makruh, sekarang dia mengatakan sah. Nah, itu kronologis ilmu hakikatnya begitu. Saya memilih babnya tafsil. Jika mustakmalnya istamalahu Nabi SAW, maka itu tahirun mutahhirun. Ya, kalau dipakai bekasnya Nabi itu suci. Kalau wali belum. Wali kan zahirnya banyak maksiat, batinnya juga banyak maksiat. Tapi kalau wali, kalau Nabi, bekasnya itu nur. Bekasnya itu nur. Jadi jangan wudu pakai bekas Buya Asfi. Pakai Buya Aldomi jangan ya. Apalagi bekas aneh jangan ya. Itu bid'ah itu ya. Taib. Ada kemudian air yang mutanajjis. Ada juga yang makruh seperti air musyammas, yang kita sudah nggak bahas itu, tapi saya langsung ke mutanajjis. Air mutanajjis ini air bukan menambah suci, justru tambah kena, tambah basah, tambah kotor. Ya. Sekarang kalau air kopi bisa nggak pakai wudhu? Minum dulu ya. Bismillah. Gimana? Ini tohir nggak? Tohir nggak? Saya minum dulu ya. Coba wudhu pakai air teh, air kopi. Sah nggak? Berarti ada satu jenis lagi. Tadi tahirun ghairu, apa contohnya? Air kelapa, air yang sudah mughayyir launnya, yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Nah, ini masuk. Ya. Jangan tanya air keringat. Air keringat nggak masuk ya. Kecuali keringat Rasulullah dipakai untuk wangian, boleh. Air Coca-Cola gimana? Sprite. Air kopi kenangan. Masuk nggak? Kalau masa lalu kan kenangan pahit ya. Mantan tuh indah apa pahit? Nah, maka ada kenangan yang pahit, ada indah.
Makanya rasanya ada yang pahit-pahit, ada yang manis. Nggak nyambung. Dalam bab hakikat, ulama itu bersifat air. Kenapa? Nabi mengatakan, ilmu yang aku bawa itu seperti air. Cuma kalian ada yang seperti kolam, bisa nampung tapi nggak bisa nyerap. Ada yang seperti tanah subur, dia bisa nyerap dan bisa menumbuhkan pohon. Ada yang seperti yang keras itu, tapi nggak bisa air genang di atasnya. Ya lantai lah, udah air nggak genang, nggak ada air lah, jadi air dia lewat. Nah itu kalau punya orang kafir. Maka seorang guru, seorang muallim itu ibarat air. Nah, muridnya itu seperti penampungnya. Ini penampung yang mana nih? Ya, penampungnya yang mana? Yang tanah subur, kolam masih mending, ada manfaat. Kolam itu penghafal. Dia mengerti dia hafal teks, tapi dia tidak begitu menyerap teksnya. Nah, yang afdol itu hafal iya, paham iya, mengamalkan iya, akhirnya menumbuhkan natijah rohani. Ada natijahnya. Apa arti natijah? Hasilnya. Semoga kalbu kita masuk yang itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka mulai punya murid walaupun cuma satu orang. Walaupun yang diajar cuma sallallahu ala Muhammad. Ya, harus mulai punya murid, punya sahabat. Apalagi udah punya ilmu di dalam. Nah, maka orang yang nggak mau nyebarin ilmunya, berarti dia bukan yang dua tipe tadi, bukan tanah yang subur, bukan juga kolam. Dia mungkin yang air lewat itu tanah sengketa. Nah, hati-hati yang punya ilmu nih, wajib ngajar, ya. Wajib ngajar deh. Ini buya-buya ini dulu nggak mau ngajar di Ribat, sekarang udah mau ngajar di Ribat. Ya. Ngusungkan sama siapa? Ya. Ngajar aja. Itu yang saya lihat dulu, Hadratus Syekh Muhammad Hasan itu, beliau masih hidup. Muridnya disuruh berfatwa di depan beliau. Dr. Badi' ajib. Dr. Taufik kul syai'an. Begitu beliau ngomong. Ya. Dr. Badi' ayo ngomong, coba jawab, tanggapin dia yang nanya. Dr. Taufik ada tambahan? Gitu. Syekh fulan disuruh jawab. Di depan gurunya disuruh. Nah, maka kita sangat senang sekali jika ada asatidz Ribat ya, kemudian mau ngajar. Saya senang, saya bahagia ya. Dan saya senang sekali kalau banyak juga yang datang hadir di majelis beliau ya. Mau nggak bikin kita senang ya. Jangan hadirnya pas kita ngajar doang ya. Ulama itu ada yang seperti ma'un tahirun, dia cuma suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa mensucikan. Tapi mayan bisa menyegarkan. Namun ada yang tahirun, mutahhirun, dia suci dan bisa mensucikan orang. Ada ulama yang ma'un mutanajjis. Orang mengira ingin dapat ilmu dari dia, dapat suci dari dia. Tapi ya, semakin datang ke majelisnya tambah najis kata-katanya, tambah najis kolbunya. Ada juga ulama yang ilmunya mustakmal, ya ngopi-ngopi, lumayan itu. Kalau dia pakai mustakmalnya Nabi, berkah ilmunya. Mustakmalnya Habib Kiai Wali, masih berkah, masih berkah. Niru-niru, mustakmal itu niru-niru. Jika yang dia tiru orang soleh wali, berkah hidupnya. Fatashabbahu, maka serupailah orang-orang soleh. Fa inna fi tashabbuhis salihin falahun. Karena dalam menyerupai orang soleh ada keberuntungan. Jadi ada ulama tipe-tipe niru, nggak apa-apa. Ilmunya bekas-bekas, itu khair, ya. Maafi muskilah. Ada ulama yang tipenya air kelapa, bikin seger doang, tapi nggak bisa pakai wudu. Lumayan. Ada yang ulama kopi kan, bisa ngiling ngantuk. Ada kan? Dia kalau ngajar itu semua orang bangun. Ketawa mulu ya, mata melotot terus. Tapi yang sedih itu ada mutanajjis. Ada ulama yang sifatnya mutanajjis. Kata-katanya mengotori hati orang.
sikapnya mengotori akhlak jamaahnya. Semoga Allah lindungi umat kita dari jenis-jenis yang terakhir ini, ya, mutanajjis, na'udzubillah min zalik. Bagaimana dengan mak musyammas? Mak musyammas ini dipakai bikin penyakit kulit. Nah, ini juga muskilah, ya. Tapi masih bisa dipakai cuci baju. Sahih. Makanya ngajar, ya. Nah, kata beliau, walit taharati arba' maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatnya. 1, tathhiruz zahir anil ahdath. Mensucikan yang zahir dari hadas. Hadas terbagi 2. Hadas yang besar, hadas yang kecil. Kalau najis 3, bedain ya. Ada yang salah paham hadas itu najis bagi dia. Sehingga ketika kakinya kena nya kucing, nya ayam, dia bilang, saya ulang wudu lagi. Lah ulang wudu nggak ngaruh. Yang benar bersihkan, angkat najisnya, wudunya nggak usah diulang. Jadi bedakan hadas dengan najis. Hadas itu hukum tidak suci, hukum kotor. Coba, mohon maaf, kentut, hukumnya kena hadas nggak? Tapi yang dicuci mana? Muka. Nah, maka orang berhadas itu hukumnya kotor. Hukumnya dia kotor. Aneh gak tuh? Hah? Bagi saya aneh. Maka Sayyidina Ali juga bilang ini aneh. Dan ini tanda agama itu bukan agama akal-akalan. Agama itu wahyu. Ta'abbudi. Sepatuh-patuhnya hamba, kepatuhan hamba. Yang kentut bagian bawah, maaf. Yang dicuci bagian depan, kan gak nyambung. Tapi karena patuh kepada Allah, ketemu rahasianya. Orang kalau kentut, orang kalau mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu ada proses panas di dalam tubuhnya. Ya. Nah, ketika dia keluarkan itu, badannya agak berubah kondisinya, moodnya nanti berubah. Mood itu dikembalikan pakai air, karena manusia tercipta dari air, kembalikan dia kepada air. Maka kalau lagi stres, duduk-duduk depan sungai, ya, depan danau, depan laut, ya. Jangan sendiri, ternyembur sendiri mati, bunuh diri. Ajak orang ngopi-ngopi di situ, mancing-mancing. Nyemplung mandi boleh, tapi harus ada temannya, nggak yang sendiri. Ya, jadi kalau kita stres jangan sendiri. Atau kalau nggak ketemu, ambil air minum. Itu cara mengembalikan mood. Bukan mood, itu mati. Ini ilmunya. Ini sir daripada toharoh, bersuci. Sir daripada toharoh. Jadi kalau bete, jangan diikutin betenya. Harus cari sesuatu yang segar. Makanya kami dulu ketika suluk 40 hari, alhamdulillah dengan izin Allah, kalau zikir nggak dinikmati, bahasanya nggak jalan. Tasbih diputer, tapi kok berat di sini. Disuruh wudu, nggak juga. Sebelum wudu ngopi-ngopi dulu. Cuma waktu itu umur saya baru 12-13 tahun, saya nggak suka ngopi. Suka ngopi kan baru-baru ini, baru disesatkan oleh seseorang. Ya, dulu kita nggak seneng ngopi. Tahu-tahu kiai-kiai semuanya rata 90% ngopi. Kiai dulu sampai ada semacam sunnatul kayahi, apa? Sunnahnya para kiai itu ngopi. Biasanya ada asap-asapnya. Nah, saya ambil yang ngopinya, ya. Yang asap-asapnya sesekali aja. Itu nggak pakai kobil, nah. Iya. Kuyaha. Oh, kawahi bukan kuyaha ya. Jadi dari dulu itu kiai, karena mereka suka mutolaah malam hari, itu mesti matanya kuat. Temannya nggak ada, temannya apa? Kopi, rokok. Nah, saya ngambil yang kopinya. Lumayan. Tapi umur 13 belum. Maka dulu kalau ditanya,
Waktu saya riyadhah, saya paling banyak tidur. Tapi berkualitas. Dalam tidurnya zikir. Mataku tertidur, kolbuku jalan-jalan. Beneran. Itu sampai kita ngeliat tubuh kita nama Allah. Di kaki, di mulut, semuanya lafaz Allah, Allah, Allah. Wah, alhamdulillah ya, dihibur sama Allah. Soalnya kalau bangun batuk, teman-teman protes. Kamu nih, saya lagi asik zikir Allah, Allah, pas batuk hilang nikmatnya. Akhirnya mereka doa, ya Allah tidurkan Ar-Razi. Jadi saya tertidur itu karena doa teman saya di samping. Maka tidur saya itu wirid. Ini ngeles ya. Tapi asli, satu kali Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu ngomong ke muridnya, khadamnya, ya, da'ni, biarkan saya mau wiridan. Attakhiz wirdan. Saya mau ngambil wirid, mau ngamalin wirid. Terus muridnya nungguin, oke. Masuk beliau ke kamar, ambil bantal, tidur. Muridnya bingung, mulai syak nih kolbunya. Ini jangan-jangan bukan wali Allah nih, wali setan nih. Ya, khodam itu ujiannya berat, tapi kalau dia bisa melawan ini, dia jadi wali juga. Ini hebatnya khodam. Dia nggak perlu banyak wirid, dia cukup khidmat kepada yang banyak wirid. Tapi di kolbunya ada syak dikit, batal khidmatnya. Nah, inilah ilmu Sayyidina Anas bin Malik. Bangun tidur, ya, belum nanya, Abul Hasan Syazili sudah ngelihat ada pertanyaan besar di kepalanya, kepala khadamnya ini. Akhirnya beliau ngomong, wahai sahabatku, tahukah kamu, aku bisa wirid malam nanti itu karena tidur sejenak malam siang ini. Maka naumi wirdan, tidurku itu juga wirid. Tuh, bisa nggak antum tidurnya wirid? Wiridnya karena pengen apa, tidurnya, oh saya mau ngaji nih, terasa kuat, saya tidur dulu sebentar, setengah jam aja. Niat begitu nggak? Itu tidur sudah wirid. Oh malam nanti nih saya mau wiridan, tiap malam saya mau wiridan, maka harus tidur sekitar setengah jam atau 1 jam, jangan lebih. Kalau lebihan bukan wirid namanya, ngorok tuh. Itu beda ya. Sebentar aja. Tadi kita mengamal gitu, saya nyetel itu. Kita berangkat subuh ngajar, orang tidur kita udah jalan. Ba'da subuh, ba'da ta'lim, saya minta ke pengurus masjid sediain kasur buat saya sebentar aja, nggak usah yang bagus-bagus. Saya mau tidur setengah jam aja. Tidur tadi sebelum antara subuh dengan duha saya tidur setengah jam. Segernya bukan main. Kalau enggak ngomongnya salah-salah. Nabi Adam, Nabi Musa, kebalik-balik. Ya, itu ciri-ciri saya kurang tidur. Sama nih beliau-beliau ini kalau capek begitu. Lelah hayati katanya. Tadi sebelum mengajar kita tidur juga. Sekitar setengah jam juga, alhamdulillah. Maka makruh qailulah lebih dari 1 jam. Makruh qailulah, qailulah itu tidur di siang hari lebih dari 1 jam, ya. Itu namanya kaisurah. Baik, ya. Jadi ada orang martabat wudunya, jadi makom dia wudu, makom dia mandi suci, mandi wajib, itu baru suci dari yang hadas zahir. Tapi ini sudah bagus. Ini muslimin. Ini makom muslimin, ya. Nah, cuma di sini aja udah banyak setannya, namanya walhan. Walhan itu yang bikin ragu, yang bikin kita berulang-ulang wudu, yang bikin takbir berulang-ulang, itu kena setan dia. Ada ngelihat orang imam lagi, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Ini sholatnya sir, terus dia ulang lagi takbir. Kita udah baca Fatihah, gimana tuh? Nah, itu akibat wudunya dia diganggu, disentuh oleh setan, namanya walhan. Ada di Sahih Muslim. Nabi sendiri yang mengabarkan ada nama syaitan. Tuh syaitan aja punya nama, masa ruh ente nggak punya nama? Sorry, kajian ini udah ditutup ya. Sorry keceplosan ya. Saya nggak tahu kapan kajian ruh ini bakal dibuka lagi, wallahu a'lam. Ya, sekarang tutup deh, kita ngaji-ngaji kitab kayak biasa aja. Ya sesekali kita congkel-congkel dikit. Karena wa ma utitum minal ilmi illa
Yang qalila ini kita ambil dikit-dikit. Sunnah kan? Qalila. Hadas zahir, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Kentut. Saya mau tanya, nyentuh istri, di mana hadasnya? Dihukum hadas loh. Benar nggak? Batal wudu nggak? Sentuhan lawan jenis dalam mazhab Syafi'i loh ya, Mufti. Benar ya? Batal wudu kan? Dihitung hadasnya apa? Hadas kecil. Loh di mana hadasnya? Maka ini bukan hadas hakiki zatnya, hadas hukumnya. Tapi saya tidak mengambil mazhab itu, walaupun mazhab saya Syafi'i. Maka saya sentuhan sama istri, bagi saya nggak batal, bagi dia batal. Bagi dia, saya ini penyebab dia berhadas. Ya, dihukumi hadas. Hadas hukmi, bukan hadas secara zati. Ya, mau protes dia. Kita dulu talaki juga ini. Jangan dikira aneh ngaji tasawuf mulu dari dulu. Enggak. Kita ngaji Anutut Talibin kepada Abu Yan Oman Bashir. 2 tahun lamanya. Yang Talibin. Ada yang ngaji Anutut Talibin? Kan? Ada kan? Nah, itu kita mazhab Syafi'i bukan? Khatam kitab Matan Takrib dan juga beberapa bagian dari Syarah Qasim Ibnu Qasim. Alhamdulillah. Bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah ya. Cuma kalau saya ngajar fikih nanti ada yang marah sama saya, bukan Buya Hasfi yang marah. Ada orang bilang, lapak aneh kok ente ambil lagi. Kita buat daurah akidah kata dia, ente ambil lapak aneh lagi Rozi. Ya salam. Emang ada lapak-lapakan dalam ilmu? Kayak buka lapak aja. Wathaniyah. Nah, sebelum masuk ke saniyah, hadas besar. Apa hadas besar? Bertemunya iltiqa'il khitanain atau khurujul mani. Ada orang ketemu 2 khitannya, tapi dia nggak keluar mani, tetap dihitungi apa? Hadas. Yang belum menikah belum paham lah ya. Pahamnya paling cuma khurujul mani. Mimpi basah. Ya. Dan saya berkali-kali katakan, al-wali la yahtalim. Wali nggak pernah dia mimpi basah, kecuali dia mimpi sebelum jadi wali. Karena wali ketemu di dalam mimpinya lawan jenis, dia takut dia. Walaupun di alam zahirnya dia berani, tapi batin sirnya itu takut kepada lawan jenis. Alam bawah sadar dia takut, kecuali kepada yang halal, yang dia kira itu pasangan sahnya. Maka Sayyidina Umar ketika mimpi basah, itu mimpi basah sama istrinya. Lalu dia mengatakan, syaghalatna dunya was siyasa. Kami telah dibuat sibuk oleh dunia atau politik. Jadi Sayyidina Umar ngecek kolbunya sudah mulai terpenuhi oleh politik dunia, itu dia cek mimpi. Maka dalam kajian ilmu thariqah, mimpi itu penting karena dia cara untuk mengecek indikator kesahihan kolbu. Nah, ini yang kemudian hilang dalam majelis-majelis suluk, dalam ribat-ribat surau-surau tarekat, bahwa seorang murid itu harus setor mimpi yang berarti ya, mimpi yang masuk syarat kepada khalifah-khalifah gurunya. Nanti gurunya lapor. Khalifah-khalifah mentor-mentornya nanti lapor ke gurunya. Dan itu dicatat. Dulu begitu, atau minimal diingat. Walaupun si guru akan diberi isyarat, cuma kan isyaratnya kadang beda yang dia lihat dengan yang muridnya lihat. Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman, usahakan kalau tidur dalam keadaan bersuci. Dingin sekali udah tayamum. Ya. Yang penting ada usaha untuk bersuci. Supaya apa? Kita tidur dalam keadaan suci. Kata Nabi, siapa yang tidur dalam suci, maka Allah perjalankan ruhnya di alam malakut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi kenapa ruh kita ini jarang ketemu orang soleh, jarang ketemu ruh yang aulia, anbiya? Karena tidurnya tidak masuk dengan adabnya. Ya. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu dia berbaris-baris, dia ada polarisasi. Yang bercahaya bersama cahaya, yang kotor bersama yang kotor. Kita udah ngaji bener nih, tapi tidurnya kotor, ya udah nggak masuk. Nah inilah asbab kenapa orang banyak sholawat belum ketemu Rasulullah. Ya, dia udah sholawat tapi tidurnya nggak pakai sholawat, tidurnya nggak pakai wudhu, nggak ketemu Rasulullah SAW. Wathaniyah, nah ada level kedua orang berwudhu bersuci. Tathhirul jawarih anil jara'im wal atham. Dia bersuci, tidak hanya bersuci secara zahir mengangkat hadas, tapi juga mensucikan anggota tubuhnya dari dosa-dosa besar. Nah, jadi ketika kita nyuci muka tuh dietikatkan bahwa dosa mata habis jelalatan itu gugur. Ketika berkumur-kumur kata-kata yang kotor kemudian ikut. Ya. Karena kalau kita dikasyafkan Allah, kita ngomongin keburukan orang, itu langsung di sini ada nanah yang berkembang. Kalau antum dibuka, coba nanti minta itu sesekali. Kalau nggak percaya, ya muntah-muntah antum nanti, dan nggak akan kuat hidup. Melihat sini, itu ngeliat TV itu isinya itu semua antar. Yang isinya gosip, yang isinya sibuk dengan aib orang. Ya, kita kan nggak seneng nih dengan orang yang berlaku maksiat yang kemudian diberitakan di TV. Tapi coba kita pelaku maksiatnya lalu diberitakan TV, seneng nggak? Nggak seneng kan? Nggak seneng, maka udah tolong berhenti nonton berita yang tentang aib-aib orang, biar masuk ke bab ini. Ya, nah, jadi jangan-jangan nggak ketemu Nabi dalam mimpi karena dengerin gosip, atau di majelis kita nggak gosip. Kalaupun ngomongin orang untuk cari islahnya, bukan mencari fasadnya. Nah ini syarat, boleh ngomongin orang tapi satu, mencari islahnya, bukan mencari fasad. Dan yang ketiga, nah, tadi masih, jadi 1 dan 2 masih zahir. Yang pertama zahirnya hadas, yang kedua zahirnya maksiat. Ya. Yang ketiga tathhirul qalb anil akhlaqidz dzamimah. Dia berwudu, dalam wuduknya dia membersihkan kolbunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kolbu ini kan raja. Nah, ini itu semua channel-channelnya, alat-alatnya. Ketika kita berwudu, mata ini sekali melihat maksiat, yang hitam mana? Mata atau kolbu? Maka untuk membersihkan kolbu, bersihin mata yang maksiat itu. Idza aznabal abdu, ya, jika seorang hamba bermaksiat, ju'ilat nuqtatun sauda fi qalbi, maka muncul noda hitam di dalam kolbunya. Kalau maksiatnya mata, bersihin matanya. Maksiat lidah, bersihin lisannya. Maksiat telinga, bersihin telinganya. Jika yang maksiat kolbunya, bersihin kolbunya. Ya. Level 3 ini adalah level wali Allah. Level kedua mukminin muttaqin, level pertama muslimin. Yang pertama muslimin, yang kedua mukminin muttaqin, yang ketiga wali Allah. Dan yang keempat, wali Allah itu terbagi 3. Am, khawas, khawasul khawas. Orang-orang beriman itu am, umum. Jadi yang nomor 2 ini wali am. Tapi yang nomor 3 wali khas, sudah khusus. Dan yang keempat rabi'ah tathhir sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i was siddiqin. Dan yang keempat, bersihnya sir dari selain Allah. Wudu yang dibersihkan, ya Allah, jika ada kecenderungan hatiku kepada selainmu, tolong dibersihkan ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah mulai belajar kolbunya jadi kekasih Allah. Ya. Bisa nggak kita semua seperti ini? Bisa, namanya siddiqin. Dan ini makom bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi sampai akhir zaman berlaku. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah,
Kata beliau, jangan engkau kira makom-makom ini hanya untuk orang terdahulu, para nabi dan para aulia, tapi ini untuk semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang mau. Jadi kita bisa sampai ke makom ini insya. Maka mulailah berwudu. Tetap harus wudu. Jadi kalau nggak pakai wudu nggak bisa ini dapat. Wudu itu syariatnya apa? Ada airnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Tanpa rukun syarat dari syariat ini nggak nyampai kepada hakikat ini. Itu sebabnya mustahil ahlul haqiqah tidak bersyariat. Tapi sangat masuk akal orang baru ngamalin syariat anti hakikat mungkin. Gak ada masalah sama kita, ya. Tapi mustahil, wallahi demi Allah saya gak ketemu ahlul haqiqah kecuali dia bersyariat. Cuma dia bersyariat itu urusan dia dengan Allah. Kita gak usah atur-atur dia. Guru kok kita ngatur, wali kok kita ngatur. Ya. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, walaupun di zahir kita nggak ideal, ya, walaupun di mata ini kayaknya ada aib. Ujiannya murid kepada guru adalah syak, karena melihat ada kekurangan pada sisi manusiawi guru. Itulah kalau nggak belajar akidah dengan benar. Dalam ilmu akidah yang terjaga dari dosa siapa? Nabi. Kalau guru mursyid kita kemudian berdosa, katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Karena guruku bukan nabi, pasti dia maksiat. Karena guruku bukan nabi, pasti dia tidak dijaga oleh Allah. Kecuali cuma mahfuz. Jadi al-anbiya mahsumun wal awliya mahfuzun. Apa beda maksum dengan mahfuz? Nabi itu dijaga dulu, sekarang, nanti. Zahir batin. Kalau aulia mahfuz qalbunya. Maka kalau mereka jatuh ke maksiat, pasti dia tahu jalan pulangnya. Kalau dia tersesat, pasti tahu cara baliknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah urusin para wali, urusin aja diri sendiri. Ya, urusin diri sendirilah. Ya. Dan dalam waktu saya ke Kalimantan, saya baca kitab-kitab beberapa karya ulama-ulama di Kalimantan. Siapa yang mengerti ilmu hakikat, maka dia khawas. Siapa yang mengerti ilmu hakikat dan mampu membahasakannya kepada manusia, dia khawasul khawas. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu muqaddimah baru 2 paragraf daripada Asrar Taharah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya. Lebih adem kan daripada ngaji bab akidah. Jism nurani, jism latif, jism kathif. Ya, pusing gak tuh? Istawa bizatihi, bisifatihi, birahmah, pusing sudah. Ya. Jadi sesekali kita loncat-loncat, ya. Insyaallah nanti kalaupun saya ngajar fikih yang sudah dijamak dengan fiqhul batin. Jadi fiqhul zahir wal batin. Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki ridhonya, kebaikan, keberkahan hidupnya, Allah buat dia faham dalam agama. Maka faqih fid din itu dulu semuanya. Wad din arba'ah. Al-Islam wal iman wal ihsan wa akhir zaman. Islam fikih, iman akidah, ihsan tasawuf, akhir zaman harakah. Itu 4. Maka orang-orang yang Allah faqihkan dalam masalah agama, faqih, ahli fikih dulu di zaman Rasul yang ngerti 4 ini. Tapi ahli fikih semenjak zaman khalaf, bahkan awal-awal akhir-akhir dari salaf, itu yang mengerti hukum-hukum zahir. Padahal ahli fikih itu yang mengerti hukum zahir dan batin. Jadi mohon maaf wahai ahli fikih, kalau ketemu ada mursyid tarekat tidak bisa baca kitab, jangan merasa kita lebih alim dari dia. Katakan, saya diberi Allah ilmu fikih zahir, dia diberi Allah di fikih batin. Itu caranya, supaya enggak GR, ya. Karena saya ketemu ada yang pulang-pulang dari kampus, pulang dari pesantren, baik kampus di sini ataupun di Timur Tengah, ngomongnya apa? Saya punya guru dalam bab zahir saya lebih alim dari dia. Dalam batin dia lebih alim saya. Saya dulu ngomong begitu loh. Ini masa laluku. Sekarang saya berhenti ngomong begitu dah. Astaghfirullahal azim.
udah nggak mau ngomong begitu, ya, nggak mau. Itu wali kalau mau Allah ilmunya ada. Mungkin dalam mengibaratkannya, kalau dia orang Sumatera, ya pakai lahjat Sumateranya. Kalau orang Betawi lawan Betawinya, orang Jawa dengan gaya Jawanya. Tapi nur itu kalau turun sama. Nur itu kalau turun sama dengan ente nyantri 40 tahun. Dia turunnya cuma lahzah wahidah. Nah, itu yang terjadi pada aulia Allah tabaraka taala. Jadi teman-teman, ayuhal ikhwah yang ngaji fikih, ngaji kitab, ini kan satu ilmu. Di luar kitab ini kan masih banyak ilmu-ilmu Allah. Nah, ilmu Allah ini Allah simpan di dalam library yang tidak mudah dibuka. Itulah sudurul ulama. Maka boleh kita sebut sudurul ulama al-auliya, dadanya para ulama, kuburul ma'arif wal hikam. Itu kuburannya ma'rifat. Ya. Bisa begitu. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma wa sifat wa la alihi wa sahbihi wa ahli warasatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma wa sifat wa zat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma wa sifat wa zat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على أبي أرواحنا سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.